Salam, selamat pagi saudaraku. Kiranya damai sejahtera dari Allah melimpah atas hidupmu. Pagi hari ini kita kembali bertemu dalam Embun Pagi dan kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita pada saat ini berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh karena kasih kemurahan-Mu. Engkau Allah yang senantiasa memelihara dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pagi hari ini kami akan merenungkan satu kebenaran firman-Mu. Sekiranya Tuhan, Engkau yang akan menolong kami untuk memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Kolose 1 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan katakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita memahami tentang pentingnya kita untuk saling mendoakan. Terlebih kita melihat bagaimana yakni Rasul Paulus terbeban untuk mendoakan jemaat di Kolose, supaya jemaat di Kolose mereka memiliki satu kehidupan kerohanian mereka yang semakin hari semakin bertumbuh. Oleh karena itu Rasul Paulus berdoa meminta supaya Tuhan memberikan hikmat dan pengertian yang benar kepada jemaat di Kolose, sehingga mereka dapat mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, yaitu segala sesuatu yang Tuhan inginkan dan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang-orang Kolose, jemaat di Kolose dapat mengetahui apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan lakukan melalui kehidupan Yesus Kristus, maka itulah yang akan membuat mereka semakin memiliki kesempurnaan di dalam pengetahuan akan Tuhan, mengenai rancangan Tuhan di dalam kehidupan manusia di dalam Kristus Yesus. Sehingga ketika mereka memiliki pemahaman yang benar akan Tuhan dan kehendak-Nya, mereka dapat sungguh-sungguh mengimplementasikan pengetahuan yang mereka dapatkan, kebenaran yang mereka peroleh akan kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan mereka secara nyata, di dalam tindakan, perbuatan, secara moralitas, sehingga mereka sungguh-sungguh pada akhirnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan, mereka hidup dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, hal itu akan membuahkan buah-buah kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita sekalian terus memohon dan berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memberikan roh pengetahuan dan hikmat kepada kita untuk dapat mendengar dan memahami segala kehendak Tuhan yang dikerjakan, rancangan Tuhan yang akan dinyatakan di dalam Kristus Yesus, sehingga pada akhirnya
kita dapat menjalankan segala pengetahuan dan kebenaran itu melalui tindakan nyata dalam kehidupan kita dan memberi buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa, melalui kebenaran yang boleh kami renungkan pada saat ini, kami boleh belajar untuk senantiasa memperhatikan kehidupan secara rohani kami, bagaimana supaya kami memiliki hikmat dan pengetahuan yang benar, supaya dapat memahami yakni kehendak Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan setiap manusia, sehingga pada akhirnya kami dapat berkenan di hadapan Engkau dengan kami menjalankan kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Sekiranya Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita sekalian.